Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Ini surah yang akan kita pelajari makna dan maksudnya, karena kita alhamdulillah pelan-pelan bisa mengikuti pelajaran tafsir dari awal sampai juz yang ke-30. Semoga Allah berikan kita kesehatan, kekuatan dan umur sehingga kita bisa mengkhatamkan tafsir Al-Quran. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Bu, kalau kita lihat dalam Al-Quran surah juz amma, juz 30, itu banyak kalimat wal asri, wal laili, wal fajri, wad duha. Itu semuanya adalah qasam, sumpah kepada masa. Kenapa? Karena masa itu sangat penting. Ibu, dalam beberapa kali yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa masa itu tidak bisa dibalikkan lagi. Kemarin kita sudah lewatin, gak bakal balik lagi. Makanya kalimat wal asri ini bisa diterjemahkan demi waktu asar. Apa bu? Atau juga demi masa. Kalau diterjemahkan demi waktu asar, ini isyarat. Isyarat bahwa umur dunia itu antara asar dengan maghrib. Bu, asar dengan maghrib panjang apa pendek tuh? Nah, dunia juga seperti itu. Dulu saya pernah kasih diktat bahwa wujudnya dunia ini sebelum adanya manusia, kan begitu. Bahkan Nabi Adam pun diwujudkan oleh Allah setelah dunia berusia 8.000 tahun. Kemudian datang cahaya Nabi, kuntu nuran baina yadillah qabla ayyahluqa Adam bi alfai. Jadi cahaya Nabi sudah ada sebelum Allah ciptakan Nabi Adam 2000 tahun. Nah, berarti dari Nabi Adam kepada Nabi berikutnya, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya kan sampai 1000 tahun kurang dikit. Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1300 tahun. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ayub dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa 1300. Nabi Isa sampai Nabi Muhammad zaman Patrah. Tahu zaman Patrah? Kosong. Apa bu? Zaman kok baru sesudah diwujudkan tanggal miladiah dengan Nabi Isa, tepat tahun 571 lahirlah seorang makhluk manusia yang luar biasa. Karena kata Allah, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan wala yusyrik biibadati rabbih. Ini surah apa bu? Surah Kahfi. Di ujung surah Kahfi Allah jelaskan, ya Muhammad, katakan kepada umatmu bahwa kamu itu manusia, tapi la kal bashar, bukan seperti manusia biasa. Karena Nabi kita itu didoktrin oleh Allah, yuha ilayya. Nabi kita kalau ngomong bukan sak maunya, tapi ada doktrin Al-Quran, tidak pernah keluar dari khitbah Al-Quran. Di samping itu yang paling penting disuruh oleh Allah, qul innama ana basyarum yuha ilayya annama ilahukum. Inilah satu akidah yang harus kita pegang. Semenjak Nabi Adam sampai Nabi Nuh, sampai nabi-nabi kita sekarang, yang paling penting awalnya adalah mabda'nya akidah. Makanya kata ulama tauhid, dia mengatakan awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilabis. Yang paling penting kita ketahui awal yaitu mengenal kepada Allah. Sebab pengenalan kepada Allah itu merupakan syarat mutlak untuk melengkapi rukun agama kita. Kam arkanuddin?
Berapa rukun agama? Pertama al-Islam, kedua al-iman, ketiga al-Islam. Kita alhamdulillah begitu lahir karena nasab kita Islam, begitu lahir karena orang tua kita Islam, Yang kedua adalah iman. Iman ini yang belum sempurna, sebab syarat iman itu kan 6. 1, 2, 3, ntar dilihat. Yang ketiga ihsan yang belum ada, Bu. Mahwal ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu. Nah, karena itulah kita sampai kepada waktu yang Allah ciptakan ini demi waktu asar, demi masa. Kenapa kata Allah? Karena manusia itu lafi khusrin. Kita ini rugi semuanya, Bu. Kalau kita baca Quran cuman wal asri innal insana lafi khusrin, sadaqallahul, salah apa bener? Bener bacaannya, salah berhentinya. Sebab belum disempurnakan. Karena ada istisna, illal lazina amanu wa amilus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Setelah kita tahu wal asri innal insana lafi khusrin illal lazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Ibu sekalian, Nabi pernah berkata, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan nafu lil muslimin. Ada 2 hal yang mana kalau orang miliki 2 hal tadi, tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Saking hebatnya. Pertama, iman kepada Allah dan bermanfaat sesama orang Bu, kalau kita lihat hidup ini cuma 2 syaratnya. Supaya kita selamat, sama Allah kita dekat, sama orang kita benar, segitu doang, Bu. Coba, duribat alaihi muzillatu aina masukifu illa bihablim wa hablim hablum minallah. Sembayang, zikir, baca Quran tuh hablum minallah. Karena kata Nabi, iza aradta an tuhaddisallah faqra'il Qur'ana. Kalau kamu kepengin berdialog kepada Allah, silakan baca Quran. Sembayang juga lagi hablum minallah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Kita lagi berdialog kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi 7 ya, Bu ya. Pertama zikir, Ibu ngapain dari pagi tadi? Macam-macam ya. Kedua doa. Ketiga baca Quran. Alhamdulillah kita saban minggu khatam Quran. Yang Ibu baca 1 juz saban minggu. Sebab Quran itu, Bu, banyak manfaatnya, Bu. Yang pertama, Quran itu manfaatnya kalau kita baca dapat pahala. Kalau kita amalkan, kita dijamin masuk surga. Yang kedua, Quran itu juga merupakan dustur, bukan gusdur, dustur. Dustur. Maka pakai dal, bukan pakai kaf. Ada selawat dustur, selawat yang lengkap, kan begitu. Jadi Quran merupakan dusturnya umat Islam, undang-undang umat mau cari apa aja di kusir ada. Yang ketiga, Quran itu dibaca dapat pahala. Juga Quran dibaca penenang hati. Dan yang tidak pentingnya, yang tidak kurang pentingnya, Quran itu kalau ada nempel di hati kita, nanti badan kita dikubur kagak bakal disentuh oleh binatang. Makanya kalau ibu nggak khatam Quran, paling kurang itu kulhu apal, kuliah juga apal, juz amalah sebagian besar kita apal, ya Bu ya. Tambah lagi Yasin kita apal, Tabarok, Waqiah, Kahfi apal sebagian, Sajadah belum, Dukhon belum, ngaku aja deh.
Ya pokoknya apa yang kita hafal alham. Jadi nanti ibu-ibu yang ngaji satu, mudah-mudahan kalau meninggal badannya kagak disentuh oleh binatang. Sebab sudah banyak bukti ada orang yang di hatinya ada Quran. Dia rajin baca Quran, dia hafal Quran. Begitu ada pemindahan mayat, maka mayitnya utuh. Cuman kafannya aja tuh yang kadang-kadang terlalu lusuh. Itu artinya bukan sembarang janji. Ini janji Allah Subhanahu. Maka dari itu kita disuruh alasyan Quran kalamullah fastami'u. Apa artinya? Nyanyi aja kerjaannya. Alasyan Quran kalamullah. Karena Quran itu merupakan titah perkataan Allah. Silakan kalau ada yang ngaji tolong dengerin. Ya Bu ya, fastami'u ya Habib. Dengarkanlah apa yang dikaji itu, apa yang dibaca itu. Ibu nggak usah baca, tibang dengerin dapat pahala. Nggak mau dengerin, tibang melotot juga dapat pahala. Itu hebatnya mukjizat Al-Quranul. Dan Al-Quran satu-satunya mukjizat yang abadi semenjak zaman Nabi sampai akhir zaman. Kalau yang lain mukjizat hanya seketika, dibutuhkan pada waktu itu. Tapi Quran kagak ada lusu-lusunya Bu. Tidak ada yang merasa bosen. Ibu kalau baca hadis udah kelar, cari kitab yang lain. Baca kitab lain udah kelar, cari yang lain. Tapi kalau Quran al-halul murtahil, udah kelar balik lagi, udah beres balik. Kira-kira jujur aja, semenjak hidup ibu udah berapa puluh kali khatam Quran? Ayo, udah banyak. Apalagi menjelang puasa, apalagi bulan puasa. Anggaplah kalau satu puasa 3 kali khatam, umur kita udah 60 tahun. 60 diambil 15 waktu mukallaf, tinggal 45. 45 kali 4 minggu, jadi 180. Berarti ibu sudah 180 kali khatam Quran. Hei, ini yang dikatakan khairun nas mantola umru wasuna amalu. Alhamdulillah kita coba kalau nggak ngaji, kapan kita bisa baca Quran? Makanya juz yang ibu ambil setiap minggu itu pilihan, itu ibarat lagu-lagu wajib, bacaan wajib. Saya sudah 3 tahun selalu saya ambil juz 30. Ya Bu ya. Tapi mulai tahun ini saya ambil juz 15. Kenapa? Di surah Kahfi. Enak dari kita bisa baca. Jadi pokoknya biarin deh nggak khatam saban sari, paling tidak sebulan sekali kek. Kalau nggak setahun 3 kali kek. Yang penting ada Quran dalam hati kita sekalian. Ya Bu ya. Kemudian berikutnya, jadi kalau orang yang sudah kuat hablum minallah, insya Allah orang itu selalu mendapat bantuan, mendapat pertolongan, hidayat, inayat, taufik dari Allah Subhanahu. Yang kedua hablum, nih kita nih hablum minanas nih Bu. Ada satu kitab yang dikatakan Raddul Bala Bisilaturrahim. Kemarin saya katakan Raddul Bala bil Istighfar.